Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam podcast Nafas Zaman episode kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yang berjudul Perlukah Menjadi Sufi. Saat ini sufisme atau tasawuf menjadi nama tanpa realitas. Dulu ia pernah menjadi realitas tanpa nama. Demikian Abu Al-Hasan Busanji pernah berucap. Masa yang dia maksud adalah pada abad ke-10 Masehi, yakni sekitar 3 abad setelah masa hidup Rasulullah SAW. Untuk mengomentari pandangan tersebut pada abad berikutnya, Al-Hujwiri menambahkan, pada masa sahabat Nabi dan generasi langsung sesudahnya yaitu tabi'in, sebutan ini tidak ada, tetapi realitasnya terdapat pada semua orang. Sekarang sebutan ini yaitu tasawuf ada tanpa realitas. Al-Hujwiri dalam Kasyf Al-Mahjub bab 3. Dalam ungkapan senada, tetapi tanpa begitu memuji atau mencerca, Ibnu Khaldun dalam magnum opusnya yang berjudul Muqaddimah bab 11 menyatakan bahwa pada generasi pertama Islam, mistisisme terlalu general atau umum untuk memiliki sebuah sebutan khusus. Tetapi ketika keduniawian begitu luas dan masyarakat semakin cenderung terjerat dengan jaring kehidupan ini, mereka yang mendedikasikan dirinya untuk beribadah kepada Allah SWT dibedakan dari masyarakat yang lain dengan julukan Sufi. Dalam Martin Lings, bukunya yang berjudul What is Sufism? Terjemahan Pustaka Sufi halaman 55. Pandangan para tokoh Islam lintas zaman itu, jika ditarik titik temunya secara sederhana, akan bertemu pada satu titik kesimpulan bahwa sejak masa Rasulullah SAW hingga ke akhir zaman, tasawuf adalah sebuah realitas yang akan selalu hidup, meskipun tidak bisa dipungkiri semakin menuju akhir zaman, nilai agung tasawuf tersebut kian tereduksi dan hanya menjadi label semata. Bahkan karena ulah beberapa kelompok yang mendaku sebagai kelompok sufi palsu atau pseudo sufi, tasawuf kian tercemarkan namanya. Sebagian kelompok Islam yang sedari awal alergi dengan kalimat tasawuf akibat ulah jahil yang tidak berdasar ilmu dari kelompok sufi palsu, akhirnya kian menemukan hujjah atau dalil untuk memukul secara serampangan bahwa tasawuf atau sufi itu adalah sesat. Padahal jika merujuk kepada kitab-kitab para tokoh sufi besar, maka tidak akan didapati di dalam ilmu tasawuf itu ajaran yang menyimpang dari jalan Rasulullah SAW. Syekh Abdul Wahab Asy'arani dalam kitab Al-Yawaqit wal Jawahir yang beliau nukil dari kitab Ihya Ulumuddin milik Imam Al-Ghazali rahimahullah dan dinukil pula oleh sebagian arifin menyatakan, man lam yakun lahu nasibun man min ilmil qaumi yukhafu alai su'ul khatimah, yang berarti barang siapa tidak ada baginya ilmu kaum, yakni ilmu tasawuf, niscaya ditakutkan atasnya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Syekh Abu Hasan As-Sadili rahimahullah berkata, man lam yadagalgal fi hadhil ulumi mata musyirun alal kabairi wa wala ya'lam. Barang siapa yang tidak mendalami ilmu tasawuf, maka dia akan terus melakukan dosa besar dalam keadaan dia tidak sadar sedang melakukan sebuah dosa besar. Syekh Ibnu Abbad dalam Syarah Al-Hikam lil Ibn Athaillah mengatakan, dan inilah ilmu, yakni ilmu tasawuf, yang seyogyanya bagi semua manusia untuk menenggelamkan usianya yang panjang di dalamnya, yaitu untuk mempelajarinya, dan tidak boleh merasa puas dari mempelajarinya, yaitu mempelajari ilmu tasawuf tersebut. Syekh Abdus Somad Al-Falimbani saat mengomentari makalah Syekh Ibn Abbad tersebut menyatakan, dan inilah ilmu, yakni ilmu tasawuf, yaitu segala ilmu yang seharusnya bagi manusia bahwa dikaramkannya di dalamnya akan umurnya yang lanjut pada menuntut dia, yakni seyogyanya bagi orang yang menghendaki kemenangan di dalam dunia dan akhirat itu, hendaknya dihabiskannya umurnya itu di dalam mengaji ilmu tasawuf, sama adanya fardu ain atau fardu kifayah, dan mengamalkan orang tersebut tentang ilmu tasawuf itu dan mengerjakannya dan mutolaah akan dia, karena tiap-tiap mereka yang mengetahui ilmu tasawuf
maka akan banyak takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lain daripada ilmu tasawuf tiada dituntut bagi manusia untuk membanyakkan, melainkan sekedar fardu ainnya saja. Ini kami kutip dari kitab beliau yang berjudul Hidayatus Salikin, Syekh Abdus Somad Al-Falimbani, halaman 5, terbitan Haramain tahun 1354 Hijriah, dengan bahasa Melayu. Syekh Abdul Qadir Al-Idrus dalam kitab Al-Darus Samin mengatakan, ketahui olehmu bahwasanya segala ilmu yang dituntut akan dia fardu ain itu ada 3 perkara, yaitu ilmu tauhid, usul fikih, dan ilmu tasawuf. Adapun kadar fardu ain pada ilmu tauhid itu adalah mengenal kadar yang mengetahui dengannya zat Allah dan sifatnya yang salbiyah dan sifatnya yang subutiyah, dengan sekira-kira yang membuat sah imannya seseorang, yaitu dengan mengenal barang yang wajib, barang yang mustahil, dan barang yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Juga mengenal para utusan Allah dan beriman kepada mereka. Selebihnya daripada itu, maka hukumnya adalah fardu kifayah. Adapun kadar fardu ain pada ilmu syara adalah mengenal pada kadar yang membuat dia mengetahui segala fardu toharoh, sembahyang, puasa, haji, dan zakat, dan yang membatalkan kelima rukun Islam itu. Adapun yang selebihnya daripada itu semua, maka hukumnya adalah fardu kifayah. Adapun kadar fardu ain pada ilmu tasawuf, yaitu mengetahui pada sesuatu yang membuat selamat segala amal zahir daripada kerusakan, dan selamat daripada yang membatalkannya, seperti sholat, daripada yang membatalkannya pahala, seperti saat seorang bersembahyang disertai perasaan riya atau ujub atau sum'ah, yang mana semua itu bisa membatalkan pahala sembahyang itu. Ini kami kutip dari kitabnya Syekh Abdus Somad Al-Falimbani yang berjudul Hidayatus Salikin, halaman 5-6. Jika melihat pandangan para pembesar sufi di atas, maka sangat gamblang diketahui bahwasannya tasawuf adalah merupakan ilmu yang sangat utama untuk digeluti oleh umat Islam, sebab tasawuf adalah sebuah ilmu yang merupakan satu dari 3 rukun agama atau trilogi rukun agama, seperti yang masyhur dijelaskan di dalam hadis Jibril alaihissalam. Disebutkan bahwa setelah terjadi dialog yang agak panjang antara malaikat Jibril alaihissalam yang saat itu menyamar sebagai seorang lelaki asing dengan Rasulullah SAW mengenai apa itu Islam, iman, dan ihsan. Beberapa waktu kemudian Rasulullah SAW mendatangi Sayyidina Umar bin Khattab dan berkata, "Fa'innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Ketahuilah, wahai Umar, sesungguhnya Jibril alaihissalam mendatangi kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Hadis riwayat Muslim. Habib Zain bin Ibrahim bin Smith menjelaskan di dalam kitabnya tentang syarah hadis Jibril tersebut. Beliau mengatakan, ketahuilah sesungguhnya hadis ini mencangkup atas rukun-rukun agama yang 3, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Dan sungguh mengandung pula macam-macam ilmu yang 3. Yang pertama adalah ilmu fikih, yaitu ilmu tentang hukum-hukum amaliyah syariat yang Allah wajibkan dengannya kepada kaum muslim dan muslimah untuk menjalankannya. Yang kedua adalah ilmu tauhid, yaitu apa-apa yang wajib bagi setiap mukallaf meyakininya, yaitu tentang masalah ketuhanan, kenabian, dan nas-nas Al-Quran serta hadis. Yang ketiga adalah ilmu tasawuf, yaitu ilmu tentang budi pekerti atau akhlak yang wajib atas seseorang hamba berhias dengannya daripada sesuatu yang menyelamatkan dan berlepas diri darinya dari kerusakan-kerusakan. Maka 3 ilmu inilah yang wajib atas setiap mukallaf untuk mencarinya, dan tidak ada keringanan bagi mereka, yaitu mukallaf, untuk meninggalkannya. Ini kami kutip dari kitab Hidayatul Talibin fi Bayani Muhammadiddin Syarah Hadis Jibril, halaman 14, cetakan Darul Ulum Al-Islamiyah, karya Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Jadi menurut hadis Jibril, 3 ilmu yang fardu ain bagi setiap mukallaf untuk mempelajarinya dan tidak ada toleransi sama sekali bagi mereka untuk tidak mempelajarinya adalah ilmu fikih, ilmu tauhid, dan ilmu tasawuf, yaitu ihsan. Adapun luar 3 ilmu pokok tersebut, maka hukumnya adalah fardu kifayah belaka. Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Attas menyatakan, saya, itu Syed Naqib Al-Attas, telah mendefinisikan tasawuf sebagai praktik atau amal syariah di stasiun atau makom keunggulan, yaitu ihsan. Definisi ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab
dan diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Muslim, di mana Nabi Muhammad SAW mengatakan tentang ihsan, yang bermakna bahwa kamu harus menyembah Tuhan yaitu Allah seolah-olah kamu melihatnya. Dan jika kamu tidak melihat Allah, ketahuilah bahwasanya Allah melihat kamu. Ibadah-ibadah yang dimaksud dalam makom keunggulan ini dilengkapi dengan pengetahuan berdasarkan visi realitas dan kebenaran yang dilihat oleh organ kognisi spiritual yang berada di pusat kesadaran manusia, yaitu fuad atau qalb. Ini kami kutip dari buku beliau yang berjudul The Positive Aspect of Tasawuf halaman 1, Syed Naqib Al-Atos. Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan, "Ma akhadna at-tasawuf anil qil wal qal, walakin anil ju' wa tarki dunya wa qat'il ma'lufat wal mustahsinat." Kami tidak mengambil sumber ilmu tasawuf ini dari katanya ini dan katanya itu, atau sumber yang tidak jelas. Akan tetapi kami mengambil ilmu tasawuf ini dari lelaku berlapar-lapar, yakni kegiatan berlapar-lapar, sering berpuasa, meninggalkan dunia dan memutus semua keakraban dan kelayakan dengan dunia. Sebagian ulama sufi ditanya mengenai tasawuf. Mereka berkata, "Wal khuruj min kulli khalqi daniyyin wa dukhuli fi kulli khalqi saniyyin." Tasawuf adalah keluar dari akhlak yang tercela dan masuk kepada akhlak yang mulia. Ini kami kutip dari kitab Al-Wasaya An-Nafi'ah lil Imam Al-Haddad halaman 30. Jadi jika menilik beberapa referensi mengenai definisi dan pentingnya ilmu tasawuf tersebut dan melihat kondisi dunia global yang kian rusak akibat hegemoni materialisme dan kapitalisme saat ini, nampaknya ilmu tasawuf justru kian menjadi kedaruratan yang nyata untuk diterapkan pengamalannya oleh setiap muslim. Bukankah kini ketimpangan sosial masyarakat dunia, terutama di Indonesia, sudah sangat jelas terpampang, di mana segelintir manusia bisa bersendawa akibat kekenyangan di atas jutaan paduan suara perut manusia lainnya yang keroncongan. Hukum tumpul bagi elit, sebaliknya tajam bagi kaum jelata. Penjilat penguasa leluasa berkicau, sedangkan yang kritis dibabat habis. Ini semua merupakan salah satu contoh akhlak tercela yang kini sedang melanda kehidupan manusia secara merata. Sedangkan tasawuf yang bertujuan untuk mengeluarkan manusia dari akhlak yang rendah untuk memasukkannya kepada akhlak yang mulia, maka tasawuf sudah tentu merupakan sebuah kebutuhan yang mendesak hari ini. Artinya masing-masing individu saat ini memang perlu menerapkan nilai-nilai tasawuf dalam kehidupannya, meski tanpa menyebut dirinya dengan identitas sufi sekalipun. Wallahu a'lam bishawab.